Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2339 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan seruan pertobatan dari Tuhan untuk umat Tuhan yang hidup dalam dosa. Saudara, kita tahu semua bahwa konsekuensi dosa adalah maut, adalah kebinasaan. Makanya Tuhan menyerukan pertobatan ini kepada umat-Nya. Supaya mereka apa? Supaya mereka tidak binasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan ini juga bicara buat saudara dan saya. Mari kita mau hidup dalam pertobatan. Supaya kita tidak mati sia-sia alias binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang saat ini tanpa dia sadari dia hidup dalam dosa. Saya kasih contoh, mereka sudah tahu bahwa firman Tuhan melarang, tetapi mereka masih melakukannya. Saudara, ada berapa banyak orang yang mengeraskan hati. Dia sudah tahu itu gak benar, tetapi mereka masih hidup di dalamnya. Mereka sudah tahu yang mereka miliki itu adalah istri orang, suami orang, tetapi mereka masih menikmati dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, bertobat saudara. Karena ada berapa banyak orang belum sempat bertobat, meninggal saudara. Saya mau bilang, dia mati sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat supaya saudara diselamatkan. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang, dia sudah tahu bahwa yang dia hasilkan dari hasil yang tidak benar, dari korupsi, dari tipu-tipu orang, tetapi masih mengeraskan hati. Saudara, dengar ini baik-baik, bertobatlah. Karena Tuhan tidak mau saudara binasa. Makanya Tuhan datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita yang masih hidup dalam dosa. Supaya kita bertobat, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Dalam kitab Sefanya ini berbicara tentang hari Tuhan yang akan datang menimpa semua orang. Saya percaya mereka yang benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, di hari Tuhan datang, mereka dilindungi Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi mereka yang berdosa, mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ketika hari Tuhan itu datang, malah petaka besar terjadi. Mereka binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita terlindung di hari Tuhan itu, yang
merupakan malapetaka, yang merupakan hari di mana Tuhan murka. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terlindung di hari Tuhan itu? Yang pertama, yang harus kita lakukan, jawabannya ada di ayat 3. Carilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga berkata kepada kita, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita, apa yang kita cari selama ini. Apa yang kita cari selama kita hidup? Apakah yang kita cari Tuhan apa cuan? Ada banyak orang Kristen di luar sana lebih mengejar cuan daripada mencari Tuhan. Saudara, bukan hanya jemaat, pendeta juga saudara. Mereka sudah banyak yang cinta uang. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Cari Tuhan, amin, maka kamu akan hidup. Haleluya. Kita lihat Amos pasal 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Apakah Tuhan hilang? Lalu kenapa kita yang harus cari? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang bodoh yang bertanya seperti itu. Tuhan tidak hilang. Tuhan mau kita yang berinisiatif untuk datang cari Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Di saat kita datang ke persekutuan, di saat kita berdoa, Tuhan hadir. Di saat kita baca firman Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Itu maksudnya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara, kalau saudara nggak pernah cari Tuhan, betul mungkin saudara hidup, tetapi saudara mati rohani. Ingat, kalau mati rohani, saudara nggak hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak hidup di dalam saudara. Lama-lama saudara mati beneran. Bertobat saudara, amin. Saudara tidak akan mati walaupun tidak punya rumah mewah, tidak punya uang 1 miliar di bank, saudara nggak akan mati. Yang paling penting itu adalah hidupmu saudara, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, buat apa saudara punya segalanya tapi saudara mati? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam diri kita ada Tuhan, maka kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Amin. Kita memperoleh hidup yang kekal karena ada Yesus dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus cari Tuhan? Karena ada tempat yang kosong di dalam hidup kita yang hanya boleh ditempati Tuhan. Di mana? Di dalam hati kita. Amin. Di saat kita bersekutu, berdoa, membaca firman Tuhan, tempat yang kosong di dalam hati kita itu terisi. Tuhan tinggal di tempat itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buka hati saudara. Biarlah Tuhan yang tinggal di dalam bait sucinya di dalam hatimu. Amin. Di saat kita mencari Tuhan, Tuhan kita temukan dan Tuhan ada di dalam diri kita, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita daripada hari Tuhan, yaitu malapetaka besar terjadi atas semua orang, tapi orang-orang yang ada Yesus di dalam dirinya, mereka diselamatkan. Mereka mendapat perlindungan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Cari Tuhan saudara. Selalu saya bilang, kalau kita tidak mencari Tuhan, kita sedang cari-cari masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mencari Tuhan, selalu saya bilang kita akan membayar mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Cari Tuhan maka kamu akan hidup. Bicara hidup bukan hanya sehat, tetapi hidup diberkati Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, yang harus kita lakukan supaya kita terlindung di hari murka Tuhan yang menyala-nyala itu,
Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Sudah lihat di ayat 3. Hai semua orang yang rendah hati. Amin. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya, orang-orang percaya, hidup dalam kerendahan hati. Saudara lihat belakangan ini, roh kesombongan sedang merajalela semua orang. Bukan hanya kepada orang-orang kaya, termasuk kepada orang-orang Kristen. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga banyak yang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat saudara, amin. Supaya apa? Supaya kita dilindungi di hari Tuhan yang penuh dengan murkanya. Kita dapat perlindungan. Saudara, rendahkan hati. Karena di saat kita merendahkan hati, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan senang kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, tadi saya bilang, di akhir zaman ini, roh Lucifer itu sangat kuat, terasa. Coba sudah perhatikan. Banyak sekali orang sombong sekarang. Baru diberkati sedikit sudah sombong, gak cari Tuhan. Waduh, karakternya yang asli kelihatan. Saudara yang dikasih Tuhan, bertobat. Belakangan ini saya melihat, coba saya perhatikan di media sosial. Yang viral kemarin tentang seorang pengusaha yang meminta anak untuk jongkok dan menggonggong seperti anjing, saudara. Dia merasa super power karena dia merasa, dia orang kaya, dia punya banyak kenalan pejabat, dia seorang yang berpengaruh dan dia memperlakukan orang seperti binatang. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan sekarang ini banyak sekali orang sombong. Pertanyaannya, kenapa di akhir zaman ini banyak sekali orang sombong? Karena iblis tahu Tuhan sudah mau datang. Makanya iblis berbagi pengalaman. Dia jatuh karena kesombongan. Dan dia mau menjatuhkan umat manusia dengan roh yang sama, yaitu roh kesombongan. Bapak, Ibu, Saudara, mari lihat diri kita. Kita sombong atau tidak? Orang sombong itu yang pertama apa? Terfokus pada dirinya sendiri, egois. Itu orang sombong. Yang kedua, saudara, orang sombong apa? Cepat tersinggung. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Cepat tersinggung atau tidak? Ketika ada orang yang lebih sombong daripada kita, kita tersinggung enggak? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Orang sombong yang berikut suka pamer, saudara. Apa yang dia punya, maunya dipamerin, saudara. Itu juga orang sombong, saudara. Dan sudah perhatikan, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita. Saya percaya saudara pendengar tidak seperti itu. Amin. Semua rendah hati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang apa? Melakukan hukumnya. Saya percaya orang yang rendah hati di hadapan Tuhan adalah mereka yang taat pada firman. Amin. Mereka melakukan kebenaran firman. Sebaliknya mereka yang tinggi hati, mereka yang tidak mau melakukan firman, itu orang sombong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat diri kita ini angkuh, sombong, bertobat, saudara. Supaya apa? Supaya di hari Tuhan, di hari murka Tuhan yang menyala-nyala itu, kita dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Maka saudara selamat, dilindungi di hari di mana Tuhan murka. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terlindung di hari murka Tuhan yang menyala-nyala itu? Carilah keadilan. Firman Tuhan dikatakan, carilah keadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sekarang ini gak adil, saudara. Mereka masa bodoh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, mari cek diri kita, kita adil apa tidak? Saudara, di saat saudara diberkati, pertanyaannya, saudara sudah gak memberkati? Itu keadilan loh. Saudara diberkati,
sudah seharusnya saudara jadi berkat, berbagi berkat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara, kalau saudara hanya memakan semua berkat, saudara tidak mau berbagi, saudara tidak adil. Contoh dalam Alkitab, orang kaya yang bodoh. Dia tahu orang di sekitarnya itu miskin, kelaparan, tetapi dia tidak mau berbagi. Apa yang terjadi? Di saat dia melamun, tertidur, dia merencanakan bagaimana dia akan memperluas lumbung-lumbungnya, terfokus pada dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi. Dia tidak mau jadi berkat bagi orang. Akhirnya apa? Di saat dia tidur, nggak bangun-bangun lagi, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan tentang orang kaya dan Lazarus itu yang miskin. Orang kaya itu setiap hari mengadakan pesta, tapi dia tidak mau berbagi dengan Lazarus yang miskin. Apa yang terjadi, saudara? Orang kaya itu di mana tempatnya? Di dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, saudara harus adil, saudara harus berbagi berkat. Amin. Di saat saudara berbagi, saudara tidak akan rugi, saudara tidak akan jatuh miskin. Sebaliknya, saudara akan terus diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, carilah keadilan, maka saudara akan melihat Tuhan Allah yang Maha Adil itu akan memperlakukan saudara secara adil. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, carilah keadilan. Saya selalu bilang, kita juga harus adil. Kita bekerja satu hari 8 jam, ada yang lebih daripada 8 jam, 10, 12 jam satu hari. Selama seminggu sudah 6 hari lah kita bekerja. Tapi di saat ibadah, hanya 1,5-2 jam, kita tertidur, saudara. Kita nggak adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar adil, berbuat adil. Amin. Karena di saat kita berbuat adil, Tuhan akan memperlakukan kepada kita sesuai dengan keadilan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga adil. Kalau kita memperhatikan orang lain, perhatikan lebih kepada pasanganmu, kepada keluargamu. Jangan hanya mau terkesan baik di mata istri orang, di mata suami orang, di mata orang lain, tetapi aslinya tidak seperti itu. Saudara munafik, saudara tidak adil. Perlakukanlah dengan adil. Kalau saudara untuk mencari nama ada di depan orang, waduh kelihatannya royal. Tapi kalau untuk Tuhan, persembahan cari yang paling kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak adil. Kalau di luar sana kita memberikan yang terbaik, tetapi untuk Tuhan kita main-main, kita nggak semangat, kita setengah-setengah hati. Saudara, kita tidak adil. Tuhan mau kita adil supaya apa? Supaya di saat hari Tuhan yang menyala-nyala itu, kita mendapat keadilan Tuhan di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, adillah. Jangan sampai saudara kalau untuk bekerja, karena di tempat kerja saudara ada absen fingerprint, saudara tidak berani datang terlambat. Saudara datang lebih awal, tetapi di saat ibadah saudara terlambat. Saudara juga tidak adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, carilah keadilan. Amin. Maka saudara akan terlindung di hari murka Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita terlindung di hari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Yang pertama yang harus kita perbuat, bertobat, cari Tuhan. Amin. Yang kedua, rendahkanlah dirimu. Lakukan firman Tuhan yang Tuhan sudah perintahkan kepadamu. Yang ketiga, carilah keadilan. Di saat saudara melakukan 3 hal ini, saya percaya firman Tuhan ini berkata, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawudu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.